సీడీ చేరిపోయి ఉంటుంది. Halo sahabat semua, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa diberkahi dengan rezeki yang berlimpah ruah. SLMT TV balik lagi nih bercerita tentang alur film pilihan spesial buat kalian semua. Film kali ini berjudul Gunshot. Bercerita tentang seorang perampok yang ahli menyamar menyelamatkan harta warisan keluarga kerajaan. Perampok tapi kok menyelamatkan harta kerajaan ya? Gimana sih? Nah, sebelum lanjut ke cerita, klik dulu dong tombol like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Kalau sudah, langsung aja. Ini dia ceritanya. Di sebuah tempat bernama Andhra Pradesh terdapat sebuah kerajaan yang menyimpan harta karun yang sangat banyak dengan nilai yang sangat tinggi. Harta tersebut dijaga oleh keluarga Varma. Mahendra Varma yang merupakan penunggu kerajaan dan Ravindra Varma saudaranya yang juga ingin menguasai harta tersebut. Suatu hari akan ada pemujaan di lokasi penyimpanan harta yang berada di suatu ruangan khusus. Ravindra mengajak kedua anaknya yaitu Vasudeva Varma dan Sri Krishna Varma untuk mendatangi keluarga Mahendra Varma yang sedang melakukan pemujaan. Ravindra mengira bahwa Mahendra bermaksud ingin menguasai harta tersebut sendiri sehingga ia datang untuk meminta bagian. Namun sesampainya di sana, Mahendra mengatakan bahwa ia hanya melakukan ritual yang selama ini dilakukan turun-temurun untuk memuja patung Dewi yang berada di tempat penyimpanan harta tersebut. Kemudian Vasudeva yang membawa pedang hendak masuk namun dihalangi oleh Shikara. Shikara adalah anak dari Ravindra Varma. Vasudeva kemudian menebas Shikara dengan pedang yang ia bawa sehingga membuat Shikara terluka dan lampu di patung Dewi pun pecah. Hal tersebut mengakibatkan kepanikan di antara semua keluarga. Akhirnya keluarga tersebut bersepakat untuk melakukan ritual penyegelan untuk menyucikan tempat tersebut. Pintu penyimpanan kemudian ditutup dan disegel selama 41 tahun. Pintu tersebut dikunci menggunakan 4 buah gembok dan keempat gembok tersebut dipegang anak kuncinya oleh anak-anak Ravindra dan juga Mahendra. Tidak ada keluarga yang boleh membuka pintu tersebut hingga 41 tahun berlalu. Kemudian singkat cerita 41 tahun telah berlalu. Seorang bilioner bernama Robert akan melaksanakan sebuah pesta. Pihak keluarga mereka akan mengundang seorang artis untuk menjadi penghibur di acara tersebut. Seorang koordinator acara bernama Maria telah mempersiapkan seorang penyanyi profesional bernama John Cliff untuk menjadi pengisi acara malam itu. Mereka semua sedang menanti kedatangan John Cliff yang sedang dalam perjalanan. Maria mengatakan pada keluarga Robert bahwa John adalah penyanyi yang sangat berbakat dan sangat terkenal. Ia memadukan musik India dengan reggae yang membuat dirinya menjadi unik dan sangat menarik untuk dinikmati penampilannya. John Cliff pun tiba dan pesta berlangsung meriah. Ia tampil dengan begitu memukau dan menghibur para hadirin yang datang ke pesta tersebut. Usai tampil, John Cliff bercengkrama dengan keluarga Robert. Kemudian ia pura-pura menumpahkan minuman ke pakaiannya sehingga ia harus berganti baju. Di saat itulah ia melancarkan aksinya bersama dua rekannya merampok harta milik Robert dengan membobol dinding dan brankas yang ada di rumah tersebut. Mereka berhasil menggondol harta milik Robert yang merupakan miliarder di daerah tersebut. Kemudian berita mengenai perampokan Robert ini pun viral dan menjadi berita nasional. John Cliff yang berhasil menyamar dengan dibantu oleh temannya tersebut dapat bebas karena memiliki alibi yang sempurna. John Cliff rupanya hanyalah nama samaran yang digunakan demi melancarkan misi. Nama sebenarnya John Cliff adalah Baiji. Saat itu Baiji dan dua rekannya sedang santai di markas mereka mengevaluasi aksi perampokan yang telah mereka lakukan. Baiji berniat akan segera pensiun dari pekerjaan sebagai perampok. Kemudian seorang rekan Baiji bernama Javed yang memiliki kepala pelontos alias botak datang membawa temannya yang bernama Nikki menemui Baiji. Kedatangan Nikki bertujuan untuk mengajak Baiji bekerja sama merampok harta milik keluarga Varma yang disimpan di istana. Nikki menjelaskan bahwa harta tersebut disimpan oleh keturunan Varma yang kini dimiliki oleh anak Mahendra bernama Shikara.
Niki kemudian menjelaskan silsilah keluarga Varma mulai dari Ravindra dan keturunannya, begitu juga Mahendra. Ravindra Parma memiliki dua putra, yakni Vasudeva Varma dan Sri Krishna Varma. Sedangkan Mahendra juga memiliki dua putra bernama Shikara Varma dan Raja Shikara Varma. Vasudeva memiliki dua orang putra bernama Trivikrama Varma dan Pratap Varma. Sedangkan Sri Krishna hanya memiliki satu orang putri bernama Damini Varma. Trivikrama, Pratap, dan juga Damini adalah cucu kandung Virandra. Sedangkan Mahendra memiliki cucu bernama Sudakara Varma yang merupakan putra tunggal Shikara dan Rukmini Varma serta Gauri Varma yang merupakan anak dari Raja Shikara. Baik keluarga Virandra maupun Mahendra sudah berseteru sejak zaman dulu kala. Mereka saling berebut harta warisan yang disimpan di kerajaan. Niki mengajak Baiji bekerja sama untuk mengambil harta tersebut. Sebagai gantinya, ia akan mendapatkan sejumlah uang yang sangat besar untuk imbalannya. Perampokan harta kerajaan ini juga menjadi sebuah tantangan yang menarik untuk mengakhiri aksi Baiji yang berencana untuk pensiun sebagai ahli merampok. Javed menawari Baiji 2,5 miliar sebagai uang muka. Jika ia berhasil mengambil harta tersebut, Javed berjanji akan memberi lebih banyak lagi kepada Baiji. Sementara keluarga Varma masih berdebat mengenai harta tersebut. Mahendra dan Ravindra yang sudah meninggal mewariskan harta itu kepada keturunan mereka yaitu Vasudeva, Sri Krishna, Shikara, dan Raja Shikara. Mereka semua bersepakat akan membagi harta tersebut sama rata, kecuali Raja Shikara. Ia tidak setuju harta tersebut dibagi rata. Ia ingin agar harta tersebut diserahkan kepada negara dan menjadi barang langka yang disimpan sebagai aset negara yang tidak dapat diperjualbelikan. Seluruh keluarga menentang Raja Shikara dan perselisihan di antara mereka pun terjadi. Perselisihan ini sudah sangat lama terjadi di antara keluarga tersebut. Harta memang sangat berbahaya dan dapat merusak hubungan keluarga ya sahabat. Sementara itu, Baiji dan Javed telah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama mencuri harta warisan tersebut. Baiji akan bekerja untuk merampok harta itu meskipun hal tersebut terlihat sangat sulit untuk dilakukan. Di kemudian hari, pada sebuah kantor polisi terlihat seseorang yang tengah tidur dibangunkan oleh kepala polisi. Mereka kemudian mengobrol tentang keluarga Varma dan perebutan harta warisan mereka. Bapak tua yang tertidur tadi bernama Sajan. Ia ternyata anggota kepolisian yang kemudian ditugaskan oleh kepala polisi untuk memimpin investigasi dan pengamanan di istana keluarga Varma. Sajan kemudian datang ke istana Varma mengatakan bahwa dirinya akan berjaga di istana bersama dengan anggota kepolisian untuk mengamankan harta milik kerajaan tersebut. Kemudian ketika keluarga Varma sedang bermusyawarah, salah satu anggota keluarga menyarankan agar mereka mendatangkan seorang ahli untuk menaksir berapa nilai harta kekayaan yang disimpan di kerajaan mereka. Di saat itu, Sajan yang mengenal Raja Shikara terlihat mengetahui sesuatu di masa lalu Raja Shikara. Raja kemudian mengajak Sajan mengobrol di pojokan. Ia meminta Sajan agar tidak memberitahu siapapun tentang kejadian di masa lalu Raja. Sajan pun mengiyakan dan berjanji tidak akan bercerita pada siapapun tentang apa yang terjadi di masa lalu Raja. Sementara di tempat lain, Baiji tengah mengobrol dengan dua rekannya yang bernama Priya dan juga Abbas. Mereka membahas rencana mencuri harta milik keluarga Varma. Baiji mengatakan bahwa apa yang akan mereka lakukan ini bisa jadi merupakan aksi yang terakhir kali mereka lakukan bersama-sama. Setelah pensiun, Baiji ingin mereka menjalani kehidupan masing-masing dan berpisah. Abbas dan juga Priya yang sudah lama bekerja sama dengan Baiji tidak menginginkan hal tersebut. Mereka ingin tetap bersama dengan Baiji sampai kapanpun. Abbas dan Priya ingin terus mendampingi Baiji karena mereka sudah merasa seperti keluarga. Namun Baiji meyakinkan mereka bahwa hidup harus terus berjalan dan semua kisah memiliki akhir sehingga kita harus bersiap dengan apapun yang akan terjadi di kemudian hari. Mereka pun mulai fokus mengerjakan rencana mereka untuk merampok harta keluarga Varma. Pertama kali yang mereka lakukan adalah mencari seseorang bernama Zivaram untuk mencuri identitasnya. Baiji kemudian menemukan Zivaram dan mengancamnya untuk melakukan sesuatu sehingga Baiji dapat memakai identitas diri yang baru sebagai Zivaram demi melancarkan misinya. Baiji yang kini telah menjadi Zivaram mendatangi kediaman raja dan berpura-pura tidur di teras. Ia ditemukan oleh Saraswati, anak angkat raja yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Akhirnya raja menyambut Zivaram dan menerimanya di rumah raja. Tak lama datanglah anak-anak kandung raja beserta dua keponakannya, meminta agar raja membatalkan pengajuan pengalihan pengawasan harta mereka ke pemerintah melalui pengadilan. Raja tentu menolaknya dan mereka pun berdebat. Dua anak raja bahkan menyalahkan Saraswati atas kekacauan yang menimpa keluarga mereka. Anak dan keponakan raja tersebut kemudian pergi meninggalkannya. Setelah itu raja mengajak Zivaram dan Saraswati untuk sarapan. Lalu mereka pergi menemui keluarga besar Varma di istana. Raja mengenalkan Zivaram pada seluruh anggota keluarganya. Di sana, anak dan keponakan raja bahkan menemui Zivaram dan meminta Zivaram untuk berlaku adil dan mau memihak mereka juga.
Dalam hal ini, Zivaram mengatakan hanya melaksanakan tugas sebagai peneliti yang menentukan nilai harta yang disimpan oleh keluarga Varma. Selain itu, ia tidak ingin terlibat lebih jauh. Pada hari berikutnya, ritual pemujaan dewa dilakukan sebelum membuka pintu tempat penyimpanan. Para sekretaris ikut hadir mendokumentasikan peristiwa tersebut. Akhirnya setelah 41 tahun pintu penyimpanan itu dibuka. Kemudian Zivaram membantu mereka membuka pintu dengan peralatan yang dimilikinya. Pintu itu agak sulit terbuka akibat sudah puluhan tahun terkunci. Akhirnya mereka berhasil membuka pintu tersebut dan melihat isi yang ada di dalamnya. Zivaram pun memulai melakukan penelitian untuk mengetahui nominal harta karun milik keluarga Varma itu. Diam-diam Zivaram telah mengumpulkan semua data terkait tempat penyimpanan. Ia membuat denah lokasi, menganalisa sistem keamanan, menduplikasi semua kunci yang dipakai untuk membuka lokasi penyimpanan. Semua persiapan telah dilakukan untuk melakukan aksi pencurian. Kemudian saat di perjalanan, Raja dihadang oleh para penjahat yang akan membunuhnya. Di saat terdesak, Raja kemudian diselamatkan oleh Zivaram yang tiba-tiba datang ke lokasi tersebut. Zivaram kemudian bertarung melawan para penjahat tersebut, dan dengan gagahnya ia melawan komplotan penjahat tersebut hanya seorang diri. Setelah pertarungan panjang, akhirnya Zivaram berhasil mengalahkan para penjahat dan menyelamatkan Raja. Zivaram kemudian membawa Raja pulang ke rumahnya. Saraswati yang merasa curiga dengan Zivaram menanyakan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Zivaram. Saraswati merasa bahwa kejadian penyelamatan ayahnya seolah-olah sebuah settingan. Zivaram tidak menanggapi hal tersebut. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi hanyalah sebuah keberuntungan. Kemudian di saat itu Javed dan Nikki datang menemui Zivaram di tempat tersebut. Mereka membawa seseorang yang bernama Zivaram yang asli. Mereka kemudian mengancam akan memberitahu keluarga Varma jika Baiji tidak memberitahu mereka mengenai rencana pencurian harta keluarga Varma tersebut. Akhirnya Baiji meminta Nikki untuk menduplikasi semua perhiasan yang ada di ruang penyimpanan itu. Baiji akan memberikan datanya kepada Nikki. Ia diminta untuk menyalin sama percis semua harta kekayaan yang ada di ruang penyimpanan. Nikki kemudian menyetujui hal tersebut. Meskipun agak sulit, ia akan berusaha melakukan apa yang diminta oleh Baiji. Di kesempatan lain, Zivaram alias Baiji tengah bertemu dengan Raja di sekolah milik Raja Shikara. Raja bercerita bahwa sekolah tersebut ia dirikan untuk memberikan pendidikan bagi warga yang kurang mampu. Ia berharap dapat segera menyelesaikan pembangunan tersebut. Ia sudah menghabiskan banyak uang yang dimilikinya untuk membangun sekolah itu. Zivaram kemudian berkeliling melihat sekolah tersebut. Ia lalu menemukan Saraswati yang sedang menyanyikan sebuah lagu berbahasa Sanskerta. Zivaram kemudian teringat pada ibunya yang sering menyanyikan lagu tersebut untuk dirinya di waktu kecil. Ia kemudian mengobrol dengan Saraswati tentang lagu tersebut. Setelah itu, Baiji kembali menemui dua rekannya untuk membuat rencana pembobolan. Baiji mengetahui bahwa ruang penyimpanan tersebut terhubung dengan sebuah terowongan yang mengarah keluar melalui sebuah pintu yang tersembunyi di ruangan tersebut. Mereka pun membuat rencana untuk menyusup ke ruang penyimpanan lalu mencari tahu di mana pintu menuju terowongan rahasia itu. Sementara di kediaman keluarga Varma, Sajan beserta para keponakan raja sedang berbincang-bincang sambil minum cimori. Canda cimori ya. Mereka minum tuak alias alkohol. Di saat itu Sajan mengatakan bahwa dia mengetahui rahasia tentang raja yang tidak diketahui oleh keluarga mereka. Sajan kemudian dibuat mabuk sementara Damini bertugas merayu Sajan agar memberitahu rahasia raja. Sementara itu Baiji memulai aksinya bersama Abbas dan juga Priya. Mereka mematikan sistem kamera pengawas dan mulai menyusup ke ruang penyimpanan pada tengah malam. Baiji yang sudah berada di ruang penyimpanan mencari-cari pintu rahasia yang terhubung ke terowongan. Ia kemudian berhasil menemukannya dan berjalan melewati terowongan itu sampai ke ujungnya ia keluar di sebuah hutan. Baiji kembali ke terowongan menuju ruang penyimpanan lagi, menutup ruangan itu dan mengunci kembali seolah-olah tidak terjadi apapun malam itu. Kemudian ia kembali tempat waktu pada Priya dan juga Abbas. Semua aksi gila mereka itu dilakukan hanya dalam waktu 30 menit. Wow, keren ya. Keesokan harinya, anak-anak raja mendatanginya untuk mengancam dirinya agar membatalkan surat pengajuan ke pengadilan. Mereka mengancam akan membeberkan rahasia Saraswati yang diperkosa 15 tahun lalu, namun ditutupi oleh raja. Ia sangat terkejut dan marah pada Sajan yang membocorkan rahasianya tersebut. Raja kemudian menemui Sajan dan menghajarnya, namun hal tersebut kemudian dihentikan oleh Baiji. Raja akhirnya menceritakan bahwa 15 tahun lalu ketika dirinya masih menjadi pejabat pemerintah, Sajan yang saat itu masih menjabat sebagai kepala polisi melaporkan kasus pemerkosaan yang dialami oleh Saraswati.
Ketika itu, Sajan sedang mengejar perampok bank. Namun di jalan ia malah menemukan Saraswati yang sekarat setelah mengalami pemerkosaan. Raja yang iba melihat Saraswati pun akhirnya mengadopsinya sebagai anak. Kemudian Raja dan Saraswati datang menemui keluarga besar Varma. Saraswati kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak takut jika identitas masa lalunya akan diungkap. Ia tidak khawatir karena ia rela melakukan apapun untuk melindungi ayahnya, meskipun ia harus malu atau kehilangan harga diri sekalipun. Mendengar hal tersebut, saudara Raja bernama Shikara kemudian mengatakan akan mendukung apa yang dilakukan oleh Raja dan mereka pun berjabat tangan. Setelah itu, Baiji dan komplotannya mulai melakukan aksi pencurian harta keluarga kerajaan bersama dengan Javed dan juga Nikki yang telah menyiapkan salinan perhiasan yang mereka buat. Baiji kemudian masuk ke terowongan membawa harta imitasi tersebut untuk ditukar dengan yang asli. Nikki dan Javed menunggu di luar. Ia memasang GPS untuk memantau pergerakan Baiji. Mereka juga menahan Abbas sebagai sandera di luar terowongan. Tak lama kemudian, Baiji berhasil masuk dan menukar harta asli dengan harta imitasi. Ketika sampai di luar, Nikki membawa semua harta tersebut beserta dengan Abbas sebagai jaminan. Nikki mengatakan bahwa akan memberikan sisa upah Baiji di tempat yang ia tentukan, yakni di Jaipur. Keesokan harinya, Zivaram alias Baiji menyerahkan hasil investigasinya pada keluarga Varma. Seluruh keluarga berterima kasih atas kerja keras yang dilakukan olehnya selama ini. Thank you. Bye. Thanks. Bye. Saat di luar rumah, tiba-tiba polisi datang, mengatakan bahwa Sajan telah terbunuh. Ia meminta Raja untuk ikut ke kantor polisi, karena polisi mengetahui bahwa Sajan terakhir kali berselisih paham dengan Raja. Baiji kemudian mendatangi Nikki di Jaipur. Ternyata di sana Nikki membatalkan kesepakatan dengan Baiji. Nikki juga meminta uang 2,5 miliar yang sudah ia berikan untuk dikembalikan jika Baiji ingin Abbas kembali dalam keadaan selamat. Namun Baiji telah bersiap dengan keadaan ini. Ia mendatangkan temannya yang berlokasi di Jaipur untuk membantunya. Baiji kemudian mengungkap kebenaran bahwa Nikki telah bekerja sama dengan Shikara dan anaknya yang bernama Sudakara untuk menguasai harta keluarga. Kejadian penyerangan Raja dan pembunuhan Sajan juga merupakan ulah komplotan mereka. Mendengar itu, Nikki dan Sudakara menjadi kesal dan pertempuran pun tak terhindarkan. Mereka baku tembak dan saling serang. Baiji berhasil memojokkan komplotan Nikki, dan Javed yang merasa terancam kemudian meminta Baiji untuk memaafkannya. Baiji pun meminta Javed dan Sudakara membawa harta tersebut kepada keluarga Varma. Mereka yang terancam pun langsung menaiki mobil dan beberapa saat kemudian, dar, mobil tersebut diledakkan oleh Baiji. Nikki pun tak luput dari amarah Baiji. Ia ditembak tepat di kepalanya. Sedangkan Shikara yang tercengang kemudian bunuh diri menggunakan pistol yang diberikan oleh Baiji. Keesokan harinya, Baiji datang menemui Raja dan Saraswati yang baru saja melakukan acara peresmian sekolah. Raja berterima kasih pada Baiji atas apa yang dilakukannya. Saraswati kemudian bertanya pada Baiji siapa namanya sebenarnya. Baiji mengatakan bahwa dia adalah Mr. Fraud. Mr. Fraud. Film pun selesai. Sahabat, demikianlah alur cerita film Gunshot. Semoga film ini berhasil menghibur sahabat semua, dan semoga sahabat terinspirasi dari kisah yang disampaikan oleh film ini. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Terima kasih sudah setia menyaksikan video-video SLMT TV. Dukung terus SLMT TV dengan klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.